manusia itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, maksud dari kata-kata itu apa, Bib? Terus namanya musuh berarti kita harus ada persiapan untuk melawan. Kira-kira persiapan dari diri kita untuk melawan musuh tersebut yang berupa diri kita itu bagaimana, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata ketika pulang dari peperangan yang besar. Ada perang Badar Kubra di dalam peperangan baginda Rasul. Perang Badar itu dua kali. Perang Badar yang besar itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kharaja min jihadil asghar ila jihadil kubra." Kita pulang dari peperangan. Ini perang besar luar biasa berkecamuk. Baginda Rasul bilang ini jihad yang kecil. Kita keluar dari jihad yang kecil kepada jihad yang jauh lebih besar. Apa maksudnya? Meninggalkan peperangan yang besar, masuk ke wilayah bulan puasa saat itu, mau memerangi diri. Ternyata diri yang dimaksudkan ini adalah diri yang disebut sebagai nafsu yang ada pada diri. Nafsu inilah yang menentang segala sesuatunya, dan jika engkau ikutkan dia, maka ia menjadi petaka bagi kita. Ini musuh terbesar yang harus dikekang. Suatu ketika Rabi'atul Adawiyah, ini ada cerita di dalam tasawuf yang perlu diberikan pemahaman oleh kita. Rabi'atul Adawiyah dan Imam Hasan Al-Basri, zamannya terpaut 200 tahun lamanya. Ini ketemu di mana kan? Kenapa kemudian ada dialog yang terbangun di antara keduanya? Ya, Rabi'atul Adawiyah adalah orang yang dekat kepada Allah, sehingganya senantiasa ia didatangi oleh ruhania orang-orang yang zaman dahulu, orang-orang yang baik. Dan ruhania orang-orang yang baik ini senantiasa datang dan duduk bersama orang-orang yang demikian seperti Rabi'atul Adawiyah. Ingat, di dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tidak berbicara tentang hal-hal yang masuk ke dalam akal kita, karena ini zamannya udah jauh. Iya. Seringkali terjadi dialog yang demikian, dan di dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita meyakini tentang adanya kewalian. Ini yang nggak bisa kita hindari. Saya nggak berbicara di mazhab yang lain yang nggak percaya, paham ya? Nanti kadang-kala kita paham, kata-kata kita ini nggak dipahami. Padahal Rabi'atul Adawiyah dengan Hasan Al-Basri terpaut jarak 200 tahun lamanya, jauh berdua ini. Tapi kenapa Rabi'ah suatu ketika didatangi oleh Hasan Al-Basri? Ruh adalah sesuatu yang bebas, yang tidak bisa dikekang. Sehingga jika dia orang yang baik, saat jasadnya telah pergi, maka ruhnya mungkin saja datang kepada orang-orang setelahnya. Contoh umpamanya kalau kita bersalam kepada baginda Rasul, bersalawat dan salam kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, "Radallahu alayya ruh." Allah kembalikan kepada ruh, sehingga aku menjawab salam orang yang bersalawat dan menyampaikan salamnya kepada. Ini hadis sahih. Nah, begitu juga orang-orang yang saleh. Suatu ketika datanglah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tahu nih Rabi'atul Adawiyah enggak nikah, sehingganya dilamarlah. Ini ruhnya orang saleh melamar seorang perempuan yang belum menikah, Rabi'atul Adawiyah. Duduklah Hasan Al-Basri, ingat, ini zaman terpaut jauh, yang satu ruhani dan yang satu adalah orang yang hidup di zaman kita. Di zaman sekarang kemudian didatangi ruhnya orang-orang saleh, nggak mungkin didatangi ruhnya Firaun lah. Orang saleh diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu. Ketika datang Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Rabi'ah, aku hendak melamar." Kata Rabi'atul Adawiyah, "Saya tak punya keinginan lagi untuk mengikuti keinginan hawa nafsu saya. Tak ada lagi." Ingatlah wahai Rabi'ah, nafsu itu tidak menikah itu bukanlah bagian dari nafsu, bukan. Karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah sebuah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan bukan masalah nafsu, tidak. Itu sebab kemudian kata Rabi'atul Adawiyah, "Wahai Hasan Al-Basri, bukankah engkau seorang laki-laki yang memiliki akal yang jauh sempurna dibandingkan dengan seorang perempuan?" Kata Hasan Al-Basri, "Benar, memang betul. Laki-laki Allah Subhanahu wa taala berikan satu nafsu. Laki-laki diberikan satu nafsu dan 9 akal oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Hasan Al-Basri. Sehingganya tidak satu pun para nabi berasal dari golongan perempuan, enggak ada. Laki-laki semua. Bukankah laki-laki jauh lebih afdal dibandingkan perempuan?
Kata Hasan Al-Basri kepada Rabi'atul Adawiyah, betul. Laki-laki lebih afdal. Allah memilih para nabi dari kelompok orang laki-laki, bukan dari perempuan. Tapi wahai Hasan Al-Basri, tahukah engkau tidak satupun perempuan yang mengaku Tuhan di muka bumi ini kecuali semuanya laki-laki. Padahal akalnya sempurna, 9 sudah Allah berikan kepada kalian kaum laki-laki. Lalu mengapa laki-laki semua yang mengaku Tuhan? Mana ada perempuan yang mengaku Tuhan dari cerita zaman dulu sampai sekarang? Ada. Namrud laki-laki, Fir'aun laki-laki, semuanya laki-laki mengaku Tuhan. Sampai terakhir juga yang mengaku Tuhan di mana tuh? Laki-laki juga. Jarang kita mendapatkan perempuan. Padahal akalnya jauh lebih sempurna laki-laki. Jika akal sempurna, apakah kemudian menunjukkan orang tadi mampu untuk mengendalikannya? Tidak. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku memiliki 9 nafsu, perempuan memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Seharusnya akal yang satu ini kalah dengan banyaknya nafsu, sedangkan laki-laki memiliki 9 akal dan 1 nafsu. Seharusnya akal mampu mengendalikan 1 nafsu tadi, tapi ternyata paling banyak yang punya nafsu kita lelakian. Kenapa? Karena akalnya kalah sama 1 nafsu. Nafsu inilah yang paling berbahaya. Kata Rabi'atul Adawiyah, ketahuilah wahai Hasan Al-Basri, aku memiliki 1 akal, akan tetapi akalku tadi memimpin 9 kuda nafsu. Seandainya ini adalah tunggangan, kata Rabi'atul Adawiyah, maka 9 kuda yang aku miliki ini adalah nafsu dan 1 akalku yang mengendalikannya. Tetapi sebaliknya engkau, 9 akal yang engkau miliki dijadikan kuda oleh 1 nafsu, maka celakalah mereka para laki-laki yang kemudian jatuh kepada pengakuan diri sebagai Tuhan. Nah, dari sini kita tahu bahwa nafsu, jika ia kita biarkan begitu saja, ia akan menguasainya. Kalah kita. Amun dihadapkan kita mau sholat, mau makan, mana yang lebih besar? Ya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar enggak mengganggu nafsumu nanti di dalam sholat, nah, bagus apa? Qaddimul asya' alal isya'. Dahulukan makan dulu. Asya' namanya dalam bahasa Arab, asya' makan malam. Setelah itu baru engkau sholat isya'. Biar enggak kepikiran nanti di sholat. Kalau lagi sholat, Allah, amun ada teman-teman kita ini habis nasi sholat. Makanya itu kemudian terganggu. Yang dimaksudkan labah nafsu terbesar pada dirimu adalah dirimu sendiri. Musuh yang paling besar di dalam dirimu adalah dirimu sendiri, adalah nafsu. Baginda Rasul menegaskan hal itu. Dan nafsu inilah yang kemudian kita kekang. Di bulan puasa kita mengekangnya agar apa? Agar kemudian ia dapat diarahkan oleh akal yang kita miliki. Akhirnya sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal Imamul Haddad, pengarang kitab. Kata Imamul Haddad, jika datang kepadaku nafsu yang menggangguku ketika sholat. Nafsu ini kalau sholat mengganggu. Duha seharusnya 12, sudahlah 2 aja cukup. Sama aja rezekinya. Kata kita, nafsu yang ngomong. Setan masih belum turun tangan, belum. Jangan menyalahkan setan, kasihan setan. 2 rakaat yang biasanya 12 rakaat. Jika engkau istiqamah, maka tunduklah nafsumu kepadamu. Jika engkau tambahkan, maka kalahlah ia sehingganya menyerah nafsu kepada orang yang lainnya. Imamul Haddad itu setiap kali nafsu datang kepadaku kemudian berkata, sudah cukup, salatmu sudah banyak, ku tambah lagi sampai nafsu berkata, terserah engkau sajalah, sehingga kalah. Namun kita yang diomongkan nafsu, sudah cukup, mau jadi wali kan, kata nafsu. Berarti kita sudah 2 rakaat sudah merasa lebih baik dari orang sekampungan sudah. Alhamdulillah waliyadzubillah. Jadi yang dimaksudkan nafsu. Maka paling banyak mengendalikan nafsu adalah dengan berpuasa. Mengurangi apa yang menjadi keinginan-keinginan nafsu. Biasanya nafsu identiknya dengan apa? Dengan segala sesuatu yang berurusan dengan perut dan kemaluan. Alhamdulillah waliyadzubillah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengendalikan. Ada lagi? Satu lagi. Ya.